apakah ada yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Enggak ada salah jodoh. Ada yang bisa dipilih, ada yang tidak. Saya antara ceramah berdiri dengan ceramah duduk, milih atau enggak milih? Milih. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya berdiri. Antara minum dengan enggak minum, milih. Kalau saya mau minum, saya minum. Kalau enggak. Antara ceramah terus atau berhenti. Begitu juga dengan jodoh. Kau diberi Allah kuasa antara nikah dengan Khadijah atau dengan Fatimah atau dengan Aisyah. Makanya jangan cepat-cepat. Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ustaz, ini calon saya ada 3 Pak Ustaz. Yang satu orangnya kaya tapi jelek. Yang satu orangnya cantik tapi susah. Yang satu lagi orangnya enggak terlalu cantik, enggak terlalu kaya, tapi orangnya taat. Yang nomor 3 aja. Wasyawirhum fil amr, kau musyawarah. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Nah, jadi tidak ada salah jodoh. Kau nikah, musyawarah, azam, nikah. Bahwa kemudian tidak sesuai, itu langkahnya. Dia ngelawan saya Pak Ustadz. Ternyata orangnya melawan, saya nggak sanggup. Nusyuz, perempuan yang nusyuz jangan langsung dicerai. Ada 5 langkah. Yang pertama, faizuhunna, nasihati dia. Adinda, aku mau menikahimu karena dulu aku lihat engkau solehah. Ternyata casingnya saja, signalnya setan juga. Kau harus berhenti, kau harus sholat. Lawan dia. Apa? Saya nggak takut sama kamu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan dengan aku, maka sejak hari ini kita pisah tempat tidur. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Oh, yang ketiga, wadribuhun, tempelenglah dia. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, langsung diupload. Teganya. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak ada nempeleng? Enggak ada Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak dapat dari mana? Sudah di-share 30. Tempeleng tidak bisa, karena bisa kekerasan dalam rumah tangga, bisa ditangkap, pasal-pasalnya jelas. Yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Pihak laki-laki, pihak perempuan duduk bersama. Mediasi gagal, baru yang kelima tolak. Nah, jadi bukan dikit-dikit tolak. Ini laki-laki yang baru nikah, dikit-dikit marah, tolak. Pulang ke rumah nggak ada nasi, cerai. Nggak ada teh manis, cerai. Nggak ada kopi, cerai. Nggak ada tusuk gigi, cerai. Apa ini? Tolaknya bukan 1, langsung tolak 100. Makanya ngaji. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustadz. Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Saya masuk ke rumah sakit, melihat ibu-ibu, bapak-bapak dekat, lalu ditusuk tangannya pakai kabel panjang sebesar ini, keluar darah bebuih, masuk ke dalam mesin cuci darah. Ternyata buah pinggang yang sebesar telur angsa di sini sudah tidak berfungsi. Saya tanya, sebulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Berapa lama terbaring? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya jangan diceritakan. Uang yang duit, cuci darah. Oleh sebab itu maka datang syukur kita kepada Allah. Aku masih sehat, berarti Allah suruh aku beribadah. Sering-sering datang ke rumah sakit. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah. Disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan bantalnya. Tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan. Mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Tidak ada pakai kain sarung, baju koko, sorban peci, tinggal semuanya. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun. Apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sodakohmu. Itulah yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menghadapi ujian hidup? Apa yang terjadi
maka kau kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, salat sunat hajat 2 rakaat supaya Allah melapangkan hati. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tolong lapangkan hatiku, tak sekuat menerima musibah ini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. Di sujud terakhir minta, tolong aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar, jangan caci maki Allah. Sabar, jangan tarik-tarik rambut. Sabar, jangan pukul-pukul pipi. Sabar, jangan sobek-sobek kantong. Sabar, jangan menyakiti diri. Sabar dan solat. Solat minta kepada Allah. Allah akan turunkan ketenangan. Cawannya, cangkirnya engkau yang siapkan, tapi isinya Allah yang akan turunkan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz suruh saya solat, hati saya tenang. Suami saya meninggal, saya tak pikirkan lagi. Alhamdulillah, saya tenang. Jadi ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama saya tunggu supaya mati dia. Pak Ustaz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa rindu saya kepada ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? 5 cara. Pertama, kirim doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kedua, kirim tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk almarhum ayahku sampailah tahlil ini. Yang ketiga, baca Quran. Mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, yang paling afdal baca 1 khatam Quran. Kalau enggak sanggup 1 khatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling dikit Ummul Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, Inna lillah. Ayahmu yang mencarikan makanan halal, berpetik peluh keringat, air mata patah, giginya merah, darahnya menetes, kulitnya melepuh untuk uang sekolahmu, tiba-tiba membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau. Oh. Keempat, datang ke kuburnya. Datang kuburnya, ziarah kubur, mengingatkan engkau pada mati. Hatimu akan lembut, air matamu akan menetes, dan kau ingat mati. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan curang. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan shopping terlalu banyak, harta mubazir. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan sia-siakan anak yatim. Yang kelima, datang ke tempat anak yatim, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Pak anak yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 500. Keluarkan, saya bawa nasi kotak. Berapa? 10 aja. Kebetulan ini saya bawa. Nah, gitu. Sampai enggak pahala sedekah? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat. Emak saya sudah mati, meninggal dunia. Afa'a atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya sampai enggak untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah, sampai pahalanya. Ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal beri air minum. Karena di Jazirah Arab payah air minum. Sedang air minum aja sampai, apalagi nasi kotak. Bagus sedekah fakir miskin. Belikan pakaian ke ibu-ibu jompo. Belikan kain sarung untuk bapak-bapak. Peci, bagus. Baju koko. Bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi orang yang belum menikah? Kamu belum menikah, iya, jaga dirimu dari maksiat. Pertama, maksiat mata. Nggak bisa Pak Ustadz, saya kan jalan, masa merem mulu? Tundukkan pandangan. Kalau ada orang yang pakaiannya nggak betul, lihat dikit-dikit nggak apa-apa. Lihat jalan. Masa bapak-bapak lalu lintas, nggak mungkin nggak lihat jalan. Pakai helm gelap, kalau agak gelap agak sedikit dosanya. Gelap. Karena kalau kita pakai kacamata hitam, orang putih sama hitam sama bentuknya. Nah, setelah itu, Pak Ustadz, kayak sudah jaga mata tapi makanan, makan daging, makan sup, makan ini, kan libido seksual naik. Banyak-banyak puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya sudah puasa Senin, Kamis tetap bergelora Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7.
Tetap juga Pak Ustaz, tiap hari puasa. Namanya puasa dahar, tiap hari. Insya Allah kalau kau puasa tiap hari, nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik. Wah, nggak kelihatan. Aku udah ngeliat nasi aja udah. Nasi. Itu bagus. Itu hadis Nabi, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang ingin menikah, sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati, siapa yang tidak sanggup, faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa. Itu bagus bagi kalian yang lajang-lajang. Nafsu banyak, maka kalian kendalikan dengan main olahraga, futsal. Futsal mahal Pak Ustadz, 1 jam 50.000. Renang. Berenang juga mahal Pak Ustadz di kolam renang. Yang gratis. Sini kan dekat laut kan? Pergi ke laut, terjun. Berenang. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Olahraga memanah. Nah, beli, saya ada panahan. Kalau dekat kita bisa saya pinjamkan panahan. Berkuda, kuda tak ada. Apa parameter kita siap menikah? Jika punya beberapa pilihan calon istri, apa parameter kita siap menikah? Ba'ah, punya kemampuan. Mampu cukup untuk hidup. Jangan menunggu kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, tanah lapang golop pribadi, kolam renang pribadi. Sampai mati kau tak akan menikah. Cukup modal menikah. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin susah, Allah yang akan berikan kelebihan insyaallah. Bagaimana kalau punya beberapa pilihan calon yang dipilih itu? Salat istikharah, usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi taala. Calonnya berapa? 3 Pak. Istikharah. Nanti datang tanda-tanda signal. Udah istikharah, udah Pak. Mana yang datang? 3-3-nya datang. Berarti belum putus lagi. Pak Ustadz, saya mau tanya kenapa hati saya selalu gelisah? Padahal saya sudah perbanyak istighfar. Tolong masukannya. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak gelisah itu? Di dada sebelah kiri. Nama tempatnya jantung. Tapi ada yang bilang hati Pak Ustadz. Kombinasikan aja 2. Jantung hatiku. Berdegup dan berdetak di sebelah kiri. Coba rasakan. Bagi yang tak merasakan, lapor ke panitia. Kain kapan sudah siap? Makanya kadang kita bangun tidur nggak ada angin, nggak ada hujan, risau, suntuk di dalam. Tapi begitu kita ambil wudhu, sholat, terasa dia seperti kopi yang habis diaduk, tiba-tiba bening. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik wa ala ta'atik. Apakah materi bisa menenangkan hati? Tidak. Materi hanya bisa menenangkan materi. Materi lambung. Lambung hanya bisa ditenangkan dengan materi. Apa dia? Nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam mati. Tapi non materi hanya bisa ditenangkan dengan agama. Makanya orang-orang ateis yang tidak beragama, hidupnya sempit, kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti terbang. Kita kalau naik pesawat, terbang, take off, itu dada terasa sempit. Begitulah orang yang tidak berserah diri kepada Allah, sempit. Akhirnya mereka mencari ketenangan kemana? Sabu-sabu, pil anjing gila, sakau, penjara, kalau ketangkap BNN, mati. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Republik Indonesia, bukan di Asia, tapi justru di Eropa dan Amerika, karena mereka meninggalkan agama. Stres, depresi, mobil mewah tapi nggak bisa tidur malam, jam 2 malam stres, depresi. Makan obat tidur, tidur, bangun tidur, stres lagi, bangun tidur, tidur, mati. Sementara kita tenang. Begitu datang ke masjid, duduk, ngelihat muka ustadz, tertidur. Panitia penutup, bangun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat tidur apalagi yang kau dustakan? Orang barat setengah mati makan pil tidur supaya bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang kita baru ngelihat
Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Kurang apa lagi? Maka kalau ada teman di sebelah tidur, biarkan. Dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz jawabannya, perbanyak zikir. Siapa yang bersolawat 1 kali 1 hari 1000 kali, maka sebelum mati dia melihat tempatnya dalam surga. Siapa yang meriwayatkan itu? Ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Diriwayatkannya dari beberapa riwayat kitab-kitab sahih. Jadi kau beberapa kali istighfarnya. Coba amalkan ini. 1 kali 1000 kali. 1 hari 1000 kali. Beli tasbih yang ujungnya ada 10, 100 kali betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang belum sampai 200 kau udah tertidur. Bangun lagi, sambung lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Malu bawa tasbih, pakai tasbih digital yang pencet itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi pelan-pelan. Kadang ada yang pakai tasbih itu. Macam makan bakwan kepanasan. Seringkali teman yang berbeda agama mengucapkan selamat ketika Idul Fitri. Bagaimana sikap kita untuk membalas hal seperti ini agar tidak dicap sebagai kelompok yang sempit dan fanatik buta? Sampaikan ke dia, brother, kau saudaraku satu bangsa dan setanah air. Aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal karena bagi kami Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Dan bagi kami dia tidak lahir tanggal 25 Desember. Kuharap kau tidak tersinggung dengan ini. Kalaupun kau tersinggung, ya nggak apa-apa. Saya punya sahabat tidak Islam, tapi saya sampai hari ini masih teman baik. Dan dia tidak tersinggung karena dia tahu keyakinan saya. Itulah makna persahabatan. Persahabatan itu seperti kepompong. Berawal dari ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan itu kan saling memahami, saling mengerti. Bukan kita mengorbankan akidah kita. Bukan berarti dia ucapkan Idul Fitri 1 Syawal, mohon maaf zahir dan batin, lalu kita balas dengan ucapan yang sama. Tapi di hari baik, di hari yang lain, saya tetap datang bersilaturahim. Saya tetap datang berkunjung ke rumahnya. Dia beri saya minuman kaleng. Dia tahu dalam akidah saya makan bekas makanan yang tidak halal tidak boleh. Dia kasih saya kuih kotak, dia kasih saya minuman kaleng. Kami saling menjaga sampai hari ini. Bukan berarti saya tidak punya kawan beda agama. Bagaimana hukumnya mengambil uang suami tanpa persetujuan suami untuk ditabungkan demi kepentingan rumah tangga? Ini namanya gerakan ibu-ibu kreatif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk di atas bukit Sofa pada tahun 8 Hijrah, rekonsiliasi kota Makkah, Nabi pulang ke kota Makkah. Maka ketika Nabi sedang duduk, datang seorang perempuan. Nama perempuan itu Hindun. Dia tutup wajahnya karena dia malu kepada Nabi. Hindunlah dulu yang mengunyah jantung Hamzah karena dendam kesuma. Lalu Hindun berkata, suamiku inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, suamiku itu Abu Sufyan orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Apa lagi? Bapak ibu hafal seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Ambillah uang dia selama untuk mencukupi kebutuhan engkau dan anak-anakmu. Ini kabar gembira bagi ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, mencukupi. Nah, standar di Bandung saya tidak tahu berapa keperluan karena beda harga makanan di Bandung dengan di Riau. Kalau di Bandung ini standarnya 3 juta, tiba-tiba si bapak cuma ngasih 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta lagi. Sambutan yang luar biasa. Mana dalilnya? Itu ayat bapak bapak baca waktu akad. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi setempat. Dasar pengambilan hukum dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Urf. Urf artinya
standar umum di kota Bandung berapa? Kalau umumnya di Bandung ini 5 juta, ternyata selama ini dia kasih 2, berarti ibu bisa ambil 3 menurut standar dan ketentuan berlaku. Tapi lebih dari ini tanggung dosanya, saya nggak ikut-ikutan. Saya nggak mau nanti terhalang masuk surga gara-gara ini. Abdul Somad masuk Jannatul Firdaus. Begitu udah mau masuk, datang bapak-bapak dari Bandung nuntut. Wah, saya nggak mau gara-gara ini. Pemuda yang berhijrah terkadang merasa putus asa karena selalu teringat dosa di masa lalu. Kalau kau masih ingat dosa, alhamdulillah. Yang khawatir justru kau nggak ingat dosa. Setelah hijrah kau merasa sudah menjadi penghuni surga, yang lain masuk neraka. Setelah hijrah, bapaknya masuk neraka, emaknya masuk neraka. Yang masuk surga cuma dia, istrinya sama gurunya. Di kaplingnya surga itu. Memang dia panitia akhirat. Orang yang diterima taubatnya ketika dia mengenang dosa-dosanya di masa lalu, maka hatinya hancur lebur, air mata tak tertahan menetes. Itu orang yang taubat nasuha. Ini sekarang punya banyak juga yang hijrah ini. Ustadz, saya ini dulu nakal. Kartu kuning sudah datang. Banyak juga saya ketemu orang yang sudah hijrah taubat. Apa kata dia? Ustadz, saya ini semua minuman sudah saya minum, semua perempuan sudah saya rasa, dari Afrika sampai Eropa. Ente taubat apa bangga? Dosa kok bangga? Ini yang taubatnya diterima Allah SWT. Rasa takut kepada Allah. Apa tujuan puasa 30 hari? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut. Wahai engkau saudaraku, engkau sudah punya rasa takut dalam hati. Dengan bekal takut inilah engkau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta jasadnya dibakar, abunya di laut dihanyutkan. Kenapa? Karena dia takut. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, karena dia takut kepada Allah. Kata Allah SWT, karena dia takut kepada aku, masukkan dia ke dalam surga aku. Makanya di antara doa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut ke dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Pak Ustadz, tadi saya ke mall, terus tiba-tiba datang cewek ngasih nomor, dia ngajak saya jalan, terus tiba-tiba datang rasa takut saya, Pak Ustadz. Akhirnya saya nggak jadi jalan. Takut sama siapa? Sama suaminya. Untuk masyarakat Indonesia yang beragam, bagaimana model bertetangga yang diajarkan Islam dalam menghadapi perbedaan keyakinan dan latar belakang etnis? Saya nyewa rumah ngontrak di Mesir di lantai bawah. Di atas namanya Baba Yosef Hana. Baba Yosef Hana, agamanya Kristen Ortodok. Saya bertetangga 2 tahun, dari tahun 2000 sampai 2002. 2002 bulan November pulang. Suatu ketika kami datang mengadu ke Baba Yosef. Baba Yosef, kami tidak sanggup lagi bayar uang sewa rumah. Karena Baba Yosef mengatakan sewa rumah mesti saya naikkan. Karena saya kena kanker. Saratan bahasa Arabnya, saya kena kanker nak. Maka sewa rumah mau kami naikkan. Kalau Baba Yosef menaikkan sewa rumah, apa boleh buat? Kami pindah dari rumah ini, Baba Yosef. Kenapa? Karena kami juga lebih dahsyat kanker kantong kering. Tahun 98, 99, 2000 krisis moneter. Apa kata Baba Yosef? Kalian jangan pindah, tetaplah di rumah ini. Setiap acara Pak Dubes datang, Baba Yosef kami undang makan bersama. Dan dia juga tetap baik dengan kami. Kami tahu kami berbeda, maka mengucapkan tidak assalamualaikum, tapi kalau ketemu sobahal khair, selamat pagi, sobahan nur, selamat siang, masa al khair, selamat petang, selamat malam. Kami saling menjaga. Apakah karena berbeda lalu kemudian kami berkumpul bersama? Ini tuan rumah beda agama, mari kita siapkan pisau dapur, kita bunuh dia malam-malam. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami tetap bisa bekerja sama. Di Indonesia, tetangga dekat rumah saya non muslim, kami bertetangga, tidak pernah konflik sampai hari ini.
Mereka saya khawatir yang ribut-ribut di internet ini yang nggak bertetangga malah ribut. Manusia gagal paham. Kalau ada orang gagal paham, kita kasih paham. Insya Allah dia paham. Yang jadi masalah ini, ada orang-orang yang cari makannya dari gagal paham. Kalau nggak gagal paham, nggak makan. Bahaya ini manusia. Mesti dibina. Kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Benarkah tukar tambah emas itu riba dan haram hukumnya? Misalnya saya tukar emas 1 gram di toko emas dengan 1 gram di nambah duit 30.000. Itu bukan nambah emas, itu beli emas. Jual beli emas hukumnya boleh. Yang tak boleh itu adalah bayar jual beli tidak cash, riba dia. Jual beli emas, bayar emas. Ini ada cincin saya, mau ditambah sekian, boleh. Yang tak boleh itu jual beli emas tapi bayarnya tidak cash. Maka masuk dalam kategori riba. Kalau jual beli emas Bapak Ibu bayarnya cash. Begitu juga dengan jual beli uang. Pergi ke Makkah, umroh, bawa rupiah. Kalau sampai di Makkah beli rial. Beli rial itu uang dengan uang, riba lah. Tidak riba karena langsung beli rial 3.500 dapat cash. Yang tak boleh itu kalau tidak cash, antara uang dengan uang, emas dengan emas, uang dengan emas, emas dengan uang. Kalau tidak cash maka riba. Jangan pakai riba. Apakah dosa riba itu dihapus dengan zakat? Anda bisa mencuci air dengan air kencing. Kau sedang apa? Nyuci apa? Pakai air kencing. Anda bisa. Tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan riba, apa yang bisa kita lakukan? Mana barangnya yang kau bayar dengan uang? Pinjam 100 juta, bayar 120 juta, riba. Bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya adalah apa yang bisa kau jual untuk menutup ini. Jual ini, bom ini, bam. Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya bom ini meletup semuanya, hancur semuanya. Kalau gitu cicil aja sampai lunas. Habis itu bertobat nasuha. Kalau ada yang bisa menutup, tutup. Jangan jebak diri pada riba. Rentenir kah dia? Koperasi kah dia? Konvensional kah dia? Tak ada berkah dalam riba. Duit hantu dimakan setan. Putri saya seorang hafiz. Kalau putri hafizah, kalau laki-laki hafiz. Hafalannya baru juz 7. Tapi kadang masih ada yang lupa, padahal tiap hari murojaah. Sekarang umurnya 7 tahun. 7 tahun hafalan 7 juz. Alhamdulillah baru kelas 1 MI. Minta doanya Pak Ustadz, solusinya jangan kasih anak makan haram, karena otak anak ini terang. Kalau dikasih makan haram otaknya gelap. Yang awalnya 100 watt jadi 5 watt, lama-lama melet mati. Jangan kasih anak makan riba, makan subhat, makan haram. Yang kedua, doakan dia selalu. Doa yang paling makbul maknya, karena anak itu pernah dikandung 9 bulan 10 hari. Paling makbul doa ibu waktu tahajud malam. Paling makbulnya lagi waktu di sujud terakhir. Dalam mulut, dalam hati, jangan diucapkan di mulut. Lapangkan hati anakku, terangkan pikirannya, jadikan dia penghafal Quran. Nanti di akhir majelis kita akan sama-sama berdoa, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi para penghafal Quran. Jika suami bersedekah, apakah istrinya ikut dapat pahala? Banyak betul pertanyaan macam ini. Tak sekali ini aja, beberapa kali. Takut betul ibu itu tak dapat pahala. Karena uang suami bukankah uang istrinya juga? Kalau bapak itu bersedekah, apakah ibu itu dapat pahala? Susah saya menjawabnya. Bukankah uang bapak itu, kan itu kata dia sini, bukankah uang suami itu uang istri juga? Pada uang suami itu ada uang istri, tapi pada uang istri tak ada uang. Jelas? Saya ulang sekali lagi. Pada uang bapak ada uang ibu, karena di situ ada nafkah. Tapi pada uang ibu tak ada uang bapak.
Karena ibu tak wajib menafkahi bapak. Yang wajib menafkahi itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu maka laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan. Karena yang menanggung belanja laki-laki, yang menanggung mahar laki-laki. Bukan Islam itu diskriminatif. Islam itu memuliakan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Man amila salihan min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Jadi kalau bapak beramal soleh, ibu itu dapat. Kenapa? Karena di dalam harta bapak ada milik ibu yang disebut dengan nafkah. Kalau ibu beramal soleh, apakah dapat bapak? Dapat. Kenapa? Karena ibu adalah tanggung jawab bapak. Kullukum ra'in, si bapak ini pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap yang dia pimpin. Itulah enaknya jadi pemimpin. Kata Nabi, aslim taslam. Waktu Nabi ngirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, aslim taslam. Hai Kaisar, Raja Romawi, kalau kau masuk Islam, kau selamat. Kalau kau masuk Islam, semua pahala orang Eropa kau dapat. Itu enaknya jadi pemimpin. Tapi kalau kau tidak masuk Islam, maka rakyat-rakyatmu kafir, kau juga ikut menanggung dosanya. Nah, begitu cara pengambilan hukumnya. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka menonton TikTok Ustadz? Apakah itu termasuk zina? Apakah itu termasuk zina? Iya, zina mata menengok, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina otak berpikir, zina hati merenung. Likulli syai'in lahu hazzuhu minaz zina. Semuanya dapat zina. Zina mata, zina telinga, zina otak. Lalu wal faraju yusaddiquhu wa yukadzibuhu. Kemaluan tinggal membenarkannya, menyetujuinya atau tak setuju. Tinggal kemaluan aja lagi. Zina mata sudah, zina telinga sudah, zina otak sudah. Tinggal kemaluan aja lagi mendustakannya, mengikutinya atau tidak. Oleh sebab itu, kadang sebetulnya jamaah ini tidak semuanya bertanya. Dia curhat juga. Lakinya menengok TikTok tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, tengoklah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Kira-kira apa pentingnya ini? TikToknya apa pentingnya? Tak ada pentingnya, tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Sejauh mana tanggung jawab agama Islam tentang nikah siri? Setelah berpisah, apakah wajib kita memberikan nafkahnya? Mempelai laki-laki, wali, 2 orang saksi, mahar, ijab qabul. Saya ulang sekali lagi. Mempelai laki-laki, wali si perempuan, mahar, 2 saksi, ijab qabul. Asal ada yang 5 ini sah. Walaupun tak tercatat di kantor urusan agama. Kalau cerita hukum fikih. Cuman masalahnya kalau tak tercatat di kantor urusan agama, perempuan ini sulit nanti. Begitu di akadnya, datang orang dari Hong Kong, dari Thailand, dari Malaysia, datang ke Pekanbaru. Cukup 5 syarat. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi 2 orang ada, mahar ada, ijab qabul ada. Sah atau tak sah? Sah. Habis itu pergi dia. Tak pulang-pulang. Namanya toib. Tak pulang-pulang. Macam mana perempuan ini mau menggugat? Itu namanya takabe indak batali.
Dia tak bisa gugat. Sampai hari kiamat dia tak bisa gugat. Karena tidak tercatat di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri. Kupesankan kepada adik-adik, anak kemanakan perempuan, jangan mau nikah siri. Karena kalian susah. Tak bisa menuntut nafkah, tak bisa menggugat. Tapi kalau tercatat di KUA, laki-laki ini sudah diikat oleh sigat ta'liq. Kan ada tuh baca sigat ta'liq. Kalau saya meninggalkan sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu si perempuan melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan. Itu perempuan mesti dengar itu. Ini banyak perempuan ini waktu sigat ta'liq tak dengar, acik selfie. Dengarkan itu. Jangan mau nikah siri walaupun secara fikih sah, tapi secara hukum negara sulit. Yang rugi itu tetap perempuan, yang rugi perempuan. Bagaimana hukumnya dari yang dipatuhi umat perintah Rasul atau pemerintah tentang sah apa tidak sholat berjarak dan pakai masker? Pernah saya baca bahwa sholat berjarak ini dapat memecah belah umat. Orang yang sholat berjarak itu bukan ikut pemerintah. Jadi jangan kalau ikut ustadz sholatnya rapat, kalau ikut pemerintah sholatnya berjarak, itu tak betul. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir waktu bulan Ramadan kemarin membuat sholat berjarak waktu qiyamul lail malam. Tempat kami belajar, tuan-tuan guru kami, dosen-dosen kami, ustadz-ustadz kami waktu di Mesir mau menjelaskan bahwa sholat berjarak itu hukumnya sah. Sholat berjarak hukumnya sah. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat, sekarang enggak. Luruskan shaf tak rapat karena COVID. Nah, jadi Masjid Al-Azhar di Madinah, di Makkah pun begitu juga berjarak. Sholat berjarak hukumnya sah. Jadi kalau ada masjid di Pekanbaru yang membuat berjarak, sah menurut Al-Azhar, sah menurut ulama Saudi Arabia. Jangan takut. Sholat pakai masker sah atau tak sah? Sah. Dari mana dia datang? Tak sah. Tak sah karena hidung tak menempel ke lantai. Sujud menempelkan kening dan hidung, bukan hidung menempel, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada hidung. Tapi banyak juga orang pakai masker tak di hidung, sekarang di dagu ya. Entah udah pindah lubang hidung ke dagu. Jadi kalau ada yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Sholat berjarak, sholatnya sah. Jadi jangan dibenturkan. Siapa yang sholat pakai masker dan berjarak berarti ikut pemerintah. Yang sholat rapat berarti ikut ulama. Tidak begitu. Gimana caranya agar mudah berjumpa jodoh? Jumpai Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stoknya. Ustadz Al-Nob ketua yayasan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti dikasihnya ada semua, umur, status ada semua. Ustadz Al-Nob tentu isi ini dulu kan. Langkah rezeki pertemuan maut siapa yang mengatur? Allah. Coba tanya ibu-ibu bapak nih, gimana berjumpa ibu yang perempuan, tanya ibu, bu, gimana jumpa bapak itu dulu? Setiap ini tak ada satu ceritanya. Lain kepala, lain orang, lain cerita semua macam mana pertemuan dia dulu. Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Kalau kau ditimpa musibah tak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah ingin mempertemukan engkau tak pula ada yang bisa menghalanginya. Makanya selesai sholat kita katakan la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau engkau mau mengasihi tak ada yang bisa menghalang. Wa la mu'ti'a lima mana'ta. Kalau engkau mau memberi
Kalau engkau melarang, tak pula ada yang bisa menghalang. Itulah tauhid. Jadi kalau ada orang, aku sebetulnya mau nikah sama dia dulu Pak Ustadz. Terus kenapa tak jadi? Kena pelet. Tauhidnya tak betul. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah mau mengasih, tak ada yang bisa mencegah. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan kalau Allah mencegah, tak ada yang bisa mengasih. La haula, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Apakah memasukkan foto bersama ustadz di FB termasuk ria? Berfoto dia, habis itu diuploadnya ke FB. Tujuannya supaya yang lain mau mengikuti tausiah. Yang dua, jangan dibilang hanya men-share jadwal tausiah aja, tapi tak mengikuti tausiah. Beda antara syiar dengan riya. Kalau sekedar untuk syiar berfoto dia dengan Ustadz A'agim, berfoto dengan Ustadz Fulan, lalu kemudian dia ajak, marilah kita hadiri tausiah pada tanggal 19 di masjid. Nah, itu syiar tuh. Hilang pula iklan tadi. Buat update, ikutilah kajian subuh di Masjid Hijratus Sabirin, Jalan Bata nomor 28, Simpang BPG, Sabtu 19 September 2020, kajian subuh. Nah, cukup itu aja, yang lain-lain. Bagi Anda yang ingin kontak person, hubungi saya. Apa pula? Untuk syiar, untuk iklan, boleh. Saya mau menikah umur 30 tahun. Orang tua belum juga mengasih izin karena belum bekerja. Tapi mana tahu saya menikah dapat pintu rezeki. Gimana nih Pak Ustadz? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau laki-laki itu susah, fakir, Allah akan mencukupkan dia. Walau khataman min hadidin. Menikahlah walaupun maharnya hanya cincin besi. Cincin besi itu kan tak ada nilainya. Kalau perak masih 70.000 1 gram. Emas 1 juta. Cincin besi. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Menikah karena kau berharap kayanya, belum tentu kayanya itu kekal abadi. Hari ini kaya, besok langsung bangkrut. Oleh sebab itu, maka kata Nabi SAW, yang paling afdal adalah yang paling murah maharnya. Tapi Ustadz menyampaikan Nabi Muhammad itu menikah maharnya sampai 1 miliar, 20 ekor onta, ditambah beberapa uqiyah emas. Betul. Tapi Nabi bersabda yang paling afdal, paling murah maharnya. Bahkan ada perempuan di zaman Nabi menikah maharnya bina'laini, dengan sepasang sendal. Itu salah satu contoh hadis hasan. Contoh hadis hasan adalah perempuan yang ridha menikah dengan sepasang sendal. Oleh sebab itu maka kalau ada jamaah nih yang tak mampu, ada keluarga perempuan yang mampu, bantu dia, modali dia. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu seorang laki-laki, tardawna dinahu, kau senang kepada agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia, soleh dia, baik dia. Kalau dia tak modal, kasih dia modal, kasih dia usaha. Ini orang tua antum ini takut dia anak istri antum tak makan. Zaman dulu orang takut tak makan, dibunuhnya anak itu waktu masih dalam rahim. Kata Allah, turun teguran, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut miskin, takut susah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang mengasihi mereka makan. Wa iyyakum, mengasihi kalian makan pun kami. Berapa banyak orang yang dulu kaya susah melarat. Berapa banyak orang yang dulu susah sekarang kaya raya. Saya diundang buka bersama di Hotel Pangeran beberapa tahun yang lalu. Apa kata yang ngundang? Pengusaha kaya. Ustadz Somad, dulu kami waktu pertama nikah, kalau bertamu ke rumah orang tutup pintu karena dia takut kami minjam beras. Sekarang diundangnya
satu ballroom tuh untuk keluarga dia buka bersama. Ibu tuh bercerita, dulu Pak Ustadz kalau kami datang ke rumah orang, pasti kami dituduh mau minjam beras. Oleh sebab itu jangan sepele menengok orang susah. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'.